dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan perubahan ekuitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauzi, nomor BP 2001002. Perkenalkan, nama saya Valen Febrianti Muharani dengan nomor BP 200100111. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Daniel, nomor BP 20010010017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Megasari dengan nomor BP 2001003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafisyah, nomor BP 2001030. Yang pertama, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Informasi tentang kinerja perusahaan digunakan untuk menilai dan memprediksi jumlah dan waktu atas ketidakpastian arus kas masa depan. Laporan ini dikenal dengan sebutan laporan laba rugi komprehensif yang di dalamnya terdiri dari laba rugi dan pendapatan komprehensif lainnya. Yang kedua, kegunaan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sering digunakan oleh beberapa pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, dan manajemen. Yang ketiga, keterbatasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yaitu yang pertama, penghasilan atau beban yang tidak dapat diukur dengan andal, tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, laba yang dilaporkan dipengaruhi metode akuntansi yang digunakan. Yang ketiga, pengukuran penghasilan dan beban melibatkan pertimbangan atau judgement manajemen. Yang keempat, kualitas laba. Banyak perusahaan yang berusaha mencapai laba yang tinggi untuk memenuhi ekspektasi investor agar dinilai baik, sehingga akan berdampak pada kompensasi yang diterimanya. Dengan demikian, perusahaan memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba agar mencapai target laba tertentu. Manajemen laba merupakan tindakan mengatur waktu pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan di standar akuntansi. Dengan demikian, kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materi yaitu elemen laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Total penghasilan komprehensif atau total comprehensive income adalah perubahan ekuitas selama satu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lainnya, selain perubahan yang dihasilkan dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Total penghasilan komprehensif dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen laba rugi, dan yang kedua, komponen penghasilan komprehensif lain. Penghasilan atau income bisa dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gain. Beban juga bisa dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu yang pertama beban atau expense dan yang kedua kerugian atau loss. Komponen penghasilan komprehensif lain yang pertama yaitu perubahan dalam surplus, revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, pengukuran kembali atas program manfaat pasti. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan dari entitas asing. Yang keempat, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan yang dikategorikan sebagai tersedia untuk dijual. Dan yang kelima, bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Baik, saya akan menjelaskan nomor 6, format laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.
Bentuk tunggal dalam PSAK 1 atau revisi 2013, penyajian laporan keuangan diatur mengenai informasi yang disajikan dalam bagian laporan laba rugi, yaitu 1. Pendapatan, 2. Biaya keuangan, 3. Bagian laba rugi dari entitas asosiasi atau peturan yang dicatat menggunakan metode ekuitas, 4. Beban pajak, 5. Jumlah tunggal untuk operasi yang dihentikan. Pos-pos untuk jumlah penghasilan komprehensif lain dalam periode berjalan yang diklasifikasikan berdasarkan sifat dan dikelompokkan sebagai berikut. 1. Tidak ada reklasifikasi lebih lanjut ke dalam laba rugi. 2. Akan direklasifikasikan lebih lanjut ke laba rugi ketika kondisi tertentu terpenuhi. Penyajian informasi operasi yang dihentikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 atau revisi 2009, yaitu 1. Lini bisnis terpisah, 2. Bagian dari rencana tunggal terkoordinasi, 3. Akuisisi untuk dijual kembali. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. 1. Laba atau rugi operasi setelah pajak, 2. Laba rugi yang diakui dari pelepasan operasi. Pengungkapan. Terdapat beberapa kondisi pengungkapan, yaitu ketika 1. Pos penghasilan dan beban jumlah material, 2. Terjadi penurunan nilai persediaan, 3. Terjadi penurunan nilai aset tetap, 4. Pelepasan aset tetap, 5. Pelepasan investasi, 6. Operasi yang dihentikan, 7. Penyelesaian tuntutan hukum, 8. Pembalikan provisi. Penyajian. Operasi dihentikan diatur dalam PSAK 58 revisi 2009. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan biasanya merupakan 1. Lini bisnis terpisah yang mewakili lini usaha, 2. Bagian dari rencana tunggal terkoordinasi, 3. Akuisisi untuk dijual kembali. Yang ke-9 yaitu laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas merupakan salah satu unsur laporan keuangan lengkap yang harus disajikan oleh perusahaan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan antara awal dan akhir periode pelaporan yang mencerminkan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode, baik yang berasal dari setoran atau distribusi kepada pemilik, atau yang berasal dari hasil atau kinerja perusahaan selama periode berjalan. Menurut PSAK 1 revisi 2013, penyajian laporan keuangan dan laporan perubahan ekuitas untuk satu periode berisi informasi sebagai berikut. 1. Total laba rugi komprehensif. 2. Dampak setiap perusahaan, penerapan retrospektif. 3. Rekonsiliasi atau perubahan selama periode berjalan untuk setiap komponen ekuitas. 4. Dividen yang diakui dan jumlah dividen per saham.